Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqmal Fahmiyadi, nomor induk mahasiswa 240 1040 1024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah merujuk pada dasar keberadaan dan hakikat dakwah dari sudut pandang ontologi, yaitu cabang filsafat membahas tentang hakikat sesuatu termasuk realitas dan keberadaan dalam konteks dakwah. Landasan ontologisnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu dakwah, mengapa dakwah diperlukan, dan apa tujuan serta keberadaannya. Objek kajian ilmu secara umum adalah sesuatu yang bersifat empiris mengenai alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari kajian hal-hal yang bersifat fisik, kemudian lahir ilmu eksakta dan kajian tentang hubungan manusia satu sama lain, melahirkan ilmu sosial. Sementara untuk memahami apa itu dakwah, maka menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Oke, itu dia pembahasan yang pertama. Lanjut, masih tentang ontologis dakwah. Yang pertama, ada hakikat manusia sebagai makhluk beragama, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual dan kewajiban untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan dalam Islam. Hal ini tercermin dari perintah untuk menyampaikan risalah agama pada umat manusia. Yang kedua, ada eksistensi khalifah di bumi, yaitu dakwah bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam konteks ontologis, dakwah dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan realitas tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kebenaran. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah merujuk pada dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan dalam aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Jujun S. Suryasumantri, epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segala proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sementara ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa ilmu atau sains merupakan bagian dari pengetahuan knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu. Masih tentang landasan epistemologis dakwah, wahyu atau Al-Quran dan hadis, yaitu pengetahuan dalam dakwah harus berlandaskan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini menjadi dasar utama dan autentik telah menyampaikan pesan Islam. Indrawi atau empiris, yaitu dakwah, juga bisa didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi sosial, budaya, dan kondisi psikologis audiens yang memungkinkan dai untuk menyesuaikan pesan dakwah dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Lanjut, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dakwah berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan orientasi dakwah. Aksiologi dakwah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, sehingga landasan aksiologis dakwah mengacu pada tujuan, moralitas, dan nilai-nilai etis yang dipegang dalam aktivitas dakwah. Menurut istilah atau etimologis, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno axios yang memiliki arti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berisi teori tentang nilai atau what is the value. Nilai memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, yang memiliki kualitas yang dicari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Intinya, nilai merupakan sesuatu yang baik
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai seperti etika. Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologi adalah suatu ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkannya dalam kepribadian seseorang. Ikan cucut lanjut. Masih tentang landasan aksiologis dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu dari prinsip dasar Islam bahwa dakwah harus menunjukkan kebaikan dalam masyarakat dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kasih sayang dan kelembutan rahmah dalam dakwah penting untuk menyampaikan pesan dengan kasih sayang, baik kelembutan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang berlandaskan rahmat tidak boleh bersifat memaksa atau kasar, melainkan mengajak dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikan ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan mendasar yang penting diajukan adalah apa kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah? Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dari aspek kegunaannya. Sains ada dua jenis, yaitu sains yang berguna untuk pengembangan teori atau pure sciences dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau applied sciences. Selain itu ada pula sains yang memberi manfaat keduanya. Lanjut pembahasan ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia atau temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu falak, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang dibahas para sarjana terstruktur pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Yang kedua, ilmu dakwah dan sains biologi. Dalam konteks dakwah, sains biologi dapat digunakan untuk mendukung pesan-pesan keagamaan dengan menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena alam dan ciptaan Tuhan. Pengetahuan tentang biologi bisa membantu seorang dai dalam menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang kompleks. Yang ketiga ada ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat mengembangkan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan ilmu perangkat pengembangan ilmu sains untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi ilmu logika. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu paradigma ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolutions pada tahun 1962. Pada karya itu, ia menawarkan cara yang bermanfaat pada para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Menurutnya, paradigma adalah suatu pandangan yang berdasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu. Sedangkan pada hakikatnya ilmu dakwah adalah ilmu yang menyadarkan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada fungsi dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Maka ilmu dakwah adalah ilmu transformatif untuk mewujudkan ajaran yang bersifat fitri atau Islam menjadi tatanan khairu al-ummah, atau mewujudkan iman menjadi amal soleh kolektif yang tumbuh dari kesadaran intelektual yang sepenuhnya berpihak pada kemanusiaan. Yang kedua ada teori sistem dakwah. Teori dakwah adalah konseptualisasi atau proses abstraksi dalam bentuk pernyataan dan proposisi mengenai realitas dakwah. Teori dakwah tidak lain berupa akumulasi dari hasil-hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya mengenai objek proma ilmu dakwah sebagai hasil dari penerapan metode nazariyah syumuliyah Qur'aniyah. Sukriyadi Sambas membagi teori dakwah menjadi 8 bagian, yaitu teori citra, teori pesan, teori efektivitas, teori medan, teori dakwah nafsiyah, teori dakwah fardiyah, teori dakwah fi'ah, teori dakwah husbiyah. Yang ketiga ada teori proses dakwah. Teori proses dakwah mencakup penyampaian pesan-pesan agama Islam dengan tujuan mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana, melibatkan metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Unsur-unsur penting dalam dakwah meliputi dai atau individu yang menyampaikan pesan, kemudian ada mad'u atau sasaran dakwah, yang ketiga ada metode pendekatan yang digunakan seperti ceramah, diskusi atau tulisan. Dakwah menekankan pentingnya proses dibandingkan hasil dengan fokus pada perubahan positif dalam diri mad'u. Kemudian ada macam model pendekatan
media dan metode dakwah. Yang pertama ada unsur-unsur dakwah. Dalam kegiatan dakwah perlu diperlihatkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah, atau dalam bahasa lain adalah komponen-komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i atau pelaku dakwah, atau mad'u metode dakwah, atau maddah metode dakwah, atau wasilah media dakwah, thariqah metode dakwah, atau athar atau efek dakwah. Yang kedua ada model-model dakwah. Dakwah bil lisan, dakwah melalui lisan seperti ceramah, diskusi, dan nasihat. Kemudian ada dakwah bil qalam atau dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Kemudian ada dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan dan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan dakwah, yaitu pendekatan sosial mempertimbangkan aspek sosial masyarakat seperti budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Kedua ada pendekatan psikologis atau memahami kondisi kejiwaan dan karakter mad'u untuk menyampaikan pesan yang sesuai. Kemudian ada pendekatan struktural atau menggunakan struktur dan sistem yang ada untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis media dakwah. Media dakwah internet. Yang pertama ada website Islam, sumber informasi dan artikel keagamaan. Yang kedua ada media sosial atau platform untuk berbagi pesan dakwah secara luas. Kemudian ada aplikasi mobile, alat praktis untuk belajar dan mengamalkan Islam. Kemudian yang terakhir ada streaming online, sarana untuk menyiarkan ceramah dan kajian Islam. Kemudian yang terakhir ada metode dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama ada hikmah, berdakwah dengan kebijaksanaan, memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Kedua ada mau'izah hasanah atau memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang menyentuh hati. Kemudian yang ketiga ada mujadalah, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik tanpa paksaan. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai problematika dakwah masa kini. Yang pertama, konsep problematika dakwah. Problematika berasal dari problem, artinya masalah atau persoalan. Jadi problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Pengertian yang dimaksud adalah kegiatan yang telah dilakukan dan yang mendapat masalah dan belum dapat diselesaikan. Dalam pengertian lainnya, problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan untuk, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sama dengan permasalahan. Sumber daya dai mencakup individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan pesan dakwah. Kualitas dai sangat mempengaruhi keberhasilan dakwah. Adapun yang menjadi problematikanya, yaitu dai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurangnya wawasan keilmuan. Bagi seorang dai dalam menunaikan tugas dakwahnya itu sangat diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut berhasil. Di antara persiapan itu ialah seorang dai harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua ada kurangnya akhlak. Dalam ajaran Islam, menyampaikan berita yang tidak benar merupakan perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan yang tercela yang dapat menimbulkan penyesatan kesadaran bagi para pendengar. Oleh karena itu, sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas dakwah adalah menghindari perkataan yang mengandung unsur yang tidak benar. Adapun problematika mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah atau mad'u adalah sasaran dari kegiatan dakwah. Memahami karakteristik mad'u sangat penting agar dakwah dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik. Problematika dakwah yang dapat dihadapi oleh mitra dakwah diantaranya biaya dakwah yang dibebankan kepada mitra dakwah melalui sumbangan atau iuran. Kemudian keterbatasan dakwah dan mitra dakwah yang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan akurat. Tantangan dakwah yang dapat menguji ketangguhan para dai. Kemudian problematika materi dakwah. Materi dakwah adalah isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pemilihan materi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Masalah dalam materi dakwah seorang dai adalah antara lain. Yang pertama, materi dakwah tidak bersifat konsumtif. Materi dakwah yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan mad'u, sehingga masyarakat yang menjadi objek dakwah atau mad'u merasa bosan dengan nasihat atau ceramah-ceramah agama dalam kehidupannya. Yang kedua ada materi dakwah tidak bersifat up to date. Maksudnya materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang kadang-kadang bersifat
destruktif atau merusak, sehingga materi dakwah tersebut tidak mampu memberikan landasan moral dan etika terhadap tingkah laku masyarakat. Kemudian ada materi dakwah tidak bersifat sensitif, maksudnya materi dakwah yang disajikan tidak dapat membangkitkan gairah dan semangat bagi mendakwa untuk melaksanakannya. Kemudian materi dakwah yang tidak mempunyai faktor yang lebih atau sekurang-kurangnya bersifat penyegaran dan dari apa yang telah diketahui atau dimiliki oleh objeknya. Pembahasan yang selanjutnya mengenai faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah dan macam-macamnya. Yang pertama, faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan. Kata hidayatan kalau wakaf berhenti dibaca hidayah seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Sebagai ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai keinginan baik. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Adapun macam-macam hidayah, yang pertama ada hidayah al-ilham, al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa tak kalah bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Yang kedua ada hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan diberikannya secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya, sedangkan pada manusia hidayah al-hawas diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, enak, lada, bau, harum, kasar, atau halus tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah al-hawas secara optimal. Ada juga yang namanya hidayah al-aqli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh indera-indera tersebut. Akal berperan melebihi peran panca indera. Akal lebih matang jauh setelah kematangan panca indera, dan karenanya akal dinyatakan berada pada tingkatan yang ketiga. Ada juga yang namanya hidayah al-adiyani, ialah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum-hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah ad-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Ada juga yang namanya hidayah at-taufiq. Di samping agama sebagai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah taufiq atau hidayah al-ma'unah. Hidayah kategori ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederetan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Pengertian konversi agama menurut terminologi menurut Max Herich, konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari suatu agama ke agama lain atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam suatu agama, dan dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya. Contoh kasus konversi tersebut menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Kemudian ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analis tersebut diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat menurut kaidah
umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Demikian juga dakwah, akan tetapi perubahan spiritualitas manusia tidak memiliki kelaziman demikian, sebab ada faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan tersebut. Di antaranya, dan ini yang sangat penting, dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk atau hidayah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjalankan ajaran Islam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama, persuasi dakwah. Cara persuasif atau persuasi dakwah adalah usaha yang dilakukan dengan cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan usaha mendasar pada segi-segi psikologis. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Kemudian tahap perubahan perilaku. Yang pertama, akal. Pikiran adalah penggerak utama tindakan, mempengaruhi perasaan dan perilaku. Sekitar 60% tindakan manusia berasal dari bawah sadar yang terbentuk dari keyakinan akal. Proses ini mendasari perilaku spontan tanpa pemikiran mendalam. Yang kedua, ada hati. Pemikiran berakar pada hati yang dipenuhi rasa senang dan positif. Akal yang menyetujui pemikiran mengalih ke hati, mendorong realisasi tindakan melalui anggota tubuh. Kemudian ada hawa nafsu. Hawa nafsu mendorong manusia pada kesenangan dan menjauhi kebenaran. Perjuangan melawannya membawa seorang menuju kebaikan, menguatkan iman, dan mendorong amal soleh. Islam menekankan pengendalian hawa nafsu sebagai langkah menuju perubahan. Kemudian ada proses perubahan perilaku pada diri mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Yang pertama, ada efek kognitif atau berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Yang kedua, ada efek afektif. Efek afektif akan timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Kemudian ada efek behavioral, merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi efek dakwah. Setiap kegiatan dakwah pasti akan menghasilkan sebuah reaksi baik dari individu maupun kelompok yang menjadi sasaran pesan tersebut. Ketika seseorang pendakwah menyampaikan dakwah dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan media tertentu, respons atau efek dari dakwah tersebut akan muncul di antara mitra dakwah. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang radikal dan komprehensif, yaitu mempertimbangkan semua komponen sistem dakwah. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka akan terbentuk mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Nah, itu tadi dia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.